Ketika berdakwah ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, kebutuhan orang yang kita ajak. Yang kedua, tingkat keilmuan orang yang kita ajak. Yang ketiga, status sosial. Yang keempat, kita pertimbangkan karakter orang yang kita ajak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri wa santriat Pondok Pesantren Al-Hanif, para alumni, para orang tua wali santri, serta siapapun yang kebetulan menyimak kajian kita kali ini, kita coba lanjutkan materi kajian kita dalam rangka mengisi pembelajaran jarak jauh dari Pondok Pesantren Al-Hanif karena keadaan dan situasi merebaknya wabah COVID-19 pada saat ini menuntut kita untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita sebagai hamba Allah untuk mengadakan pembelajaran atau pengajian sekaligus mengisi kegiatan kita selama bulan suci Ramadan tahun ini. Para santri wa santriat, bahan kajian kita pada kesempatan kali ini kita coba melihat cara atau metode berdakwah yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya setelah kita membahas atau ngobrol tentang metode berdakwah ini, dimanapun keberadaan para santri pada saat ini, baik di rumah masing-masing, di kampung halaman masing-masing, bisa lebih berperan sesuai dengan kemampuan dan keilmuan masing-masing. Dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang arti asalnya adalah mengajak. Bahasa mengajak berarti satu upaya untuk membimbing orang lain agar mengikuti apa yang kita arahkan. Dari kata mengajak, maka tergambar harus ada kelembutan. Tergambar harus ada cara dalam membujuk orang. Kalau bahasa dakwah itu mengajak, maka tidak boleh dilakukan dengan keras. Tidak boleh dilakukan dengan menyakiti. Karena mengajak itu awalnya adalah membujuk seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran umum ketika seseorang akan mengajak atau berdakwah pada orang lain. Rasul bersabda, "Wayassiru wala tu'assiru." Berilah kemudahan dan jangan kau persulit mereka. "Wabassiru wala tunafiru." Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka kabur meninggalkanmu karena caramu yang keras atau lain sebagainya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik." Maka berkat rahmat dari Tuhanmu,
sehingga engkau bisa bersikap lemah lembut Muhammad kepada kaummu. Seandainya engkau keras hati, maka niscaya mereka akan meninggalkan. Ayat ini pun berkaitan dengan cara berdakwah. Selanjutnya yang perlu kita cermati adalah terutama dalam berdakwah kepada beberapa komunitas atau kelompok. Mereka yang hadir ke pengajian itu beragam kepentingan dan keinginan. Kebutuhan mereka yang hadir di pengajian atau majelis taklim itu beragam. Ada yang ingin menambah keilmuan, ada yang dia memang dari segi keilmuan sudah mampu dan berilmu tinggi tapi ingin mendapatkan nasihat atau tausiah, sehingga istilah-istilah pengajian sering beragam. Bagi mereka yang datang di tempat pengajian ingin menambah dari sisi keilmuan, maka pengajiannya disebut dengan taklim. Ada juga sebagian yang secara keilmuan dia sudah mampu dan tahu tapi ingin mendapatkan nasihat, itu disebut dengan tausiah. Yang kedua yang harus kita lihat dari sisi jamaah atau orang lain yang kita ajak, itu dari segi keilmuan mereka. Bagi sejarah kita di zaman Rasulullah SAW, kita coba bisa melihat bagaimana Rasul menyikapi para sahabat yang dari sisi keilmuan mereka di atas rata-rata sahabat yang lain, dan sahabat lain yang dari sisi keilmuan rata-rata mereka dipandang awam pada masa itu. Satu contohnya adalah para santri bisa melihat di kitab Jauhar Tauhid Sarah Imam Shawi itu bahwa pada awalnya pemahaman tentang akidah atau tauhid kepada Allah itu cukup dijawab dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu mewakili semua ilmu tauhid tentang Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di surat itu tersirat sifat-sifat Allah yang 20, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz Allah. Semua terhimpun di surat itu. Ketika para sahabat bertanya tentang bagaimana Tuhan itu, maka cukup terjawab dengan surat Al-Ikhlas ini. Tapi ini hanya berlaku bagi orang-orang yang secara keilmuan mereka di atas rata-rata sahabat yang lain. Sehingga dengan dibacakan surat Al-Ikhlas, mereka langsung memiliki tingkat tauhid yang tinggi dan sudah langsung memahami tentang konsep dasar ketuhanan. Tapi bagi sahabat-sahabat lain yang dari sisi keilmuan mereka di bawah rata-rata atau istilah kita orang awam, Rasul menggunakan bahasa lain. Satu saat seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah SAW. Ketika dia bertanya kepada Rasul, di manakah Allah itu? Rasul kemudian menjawab, Allah itu ada di langit, wa huwa fis sama. Setelah mendapat penjelasan wa huwa fis sama, si nenek pun pulang. Rasul menjawab Allah itu di langit. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasul yang bertanya, nenek itu yang menjawab bahwa Allah itu di langit. Nenek itu pun pulang. Nah, hadis ini menjadi bahan bahasan polemik di antara para ustadz atau para ilmuwan yang mendalami tentang tauhid atau akidah. Satu sisi hadis ini bertentangan dengan sifat-sifat wajib yang ada pada Allah, sifat 20, bahwa Allah tidak membutuhkan mahal, tidak membutuhkan tempat. Allah itu mukhalafatun lil hawadis, tapi dalam hadis ini seakan-akan Allah itu membutuhkan tempat, yaitu di atas di langit. Nah, bagi kita harus melihat siapa yang diajak bicara oleh Rasulullah SAW. Seorang nenek-nenek yang dari segi keilmuan dia awam di bawah rata-rata keilmuan sahabat yang lain, maka Rasul harus menjawab dengan jawaban yang sangat singkat dan praktis, cukup dan sesuai dengan keilmuan nenek itu. Berbeda dengan tadi ketika Rasul berdakwah kepada sahabat yang secara keilmuan lebih.
Rasul menggunakan surat Al-Ikhlas. Tapi menghadapi seorang nenek ini, Rasul menganggap cukup dengan jawaban seperti itu. Rasul langsung menyebut bahwa nenek itu orang beriman. Karena secara keilmuan cukup. Bayangkan kalau Rasul kemudian menjelaskan bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana keadaan-keadaan tauhid yang begitu rumit kepada seorang nenek-nenek seperti itu, maka dakwah akan kontraproduktif. Kemudian yang kedua, ketika seseorang akan terjun ke dunia dakwah atau mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lihat adalah status sosial seseorang ketika kita akan mengajak. Bukan untuk membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, bukan. Bukan pula untuk membedakan pejabat atau rakyat, tapi untuk memudahkan kita dalam mengajak mereka. Bagaimana Rasulullah SAW bisa kita pelajari dalam sejarah. Setiap orang yang pulang dari majelis Rasulullah, tidak ada yang marah, tidak ada yang cemberut. Semua pulang dengan hati senang karena masalah-masalah pribadinya, bagaimanapun perbedaan status hidupnya, terjawab, teratasi oleh pembelajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Satu sahabat bertanya kepada Rasul, ayul a'mali afdal. Pertanyaan ini ditanyakan oleh hampir semua sahabat yang berjumpa dengan Rasul. Uniknya jawaban Rasul berbeda. Tergantung siapa yang bertanya. Artinya Rasul membedakan status sosial dalam proses mengajak atau berdakwah. Ketika yang datang kepada Rasul, seseorang yang senang dalam berjihad di jalan Allah, dia bertanya kepada Rasul, ayul a'mali afdal. Rasulullah, amal yang mana yang lebih utama? Rasul menjawab, al-jihad fi sabilillah. Amal paling utama adalah jihad di jalan Allah. Mendengar jawaban ini, orang tersebut makin semangat dalam berjihad. Tapi dalam kesempatan lain, ketika ada sahabat lain yang bertanya, ayul a'mali afdal, amal yang mana Rasul yang afdal? Rasul menjawab, as-sadaqah. Amal yang paling afdal adalah sedekah. Karena orang ini yang datang kepada Rasul itu ahli sedekah. Maka ketika dia pulang, dia semakin semangat untuk bersedekah. Ketika datang seseorang yang dari segi ekonomi dia tidak mapan seperti orang lain, tapi dia rajin bangun malam, maka ketika dia bertanya kepada Rasul, ayul a'mali afdal, amal yang mana yang afdal? Rasul menjawab, qiyamul lail. Amal paling afdal adalah salat atau bangun malam. Maka orang ini pulang pun dengan senang hati. Dia pun semakin semangat untuk melaksanakan qiyamul lail. Bayangkan, kalau seseorang yang datang kepada Rasul dalam kondisi fakir atau miskin, dia bertanya, ayul a'mali afdal, amal mana yang lebih afdal? Kemudian Rasul menjawab, sedekah. Maka orang miskin ini akan pulang dengan kecewa. Jangankan untuk bersedekah, untuk sehari-hari pun dia tidak punya. Maka jawaban Rasul bisa saja mengecewakan orang itu. Tapi ketika jawaban Rasul itu sesuai dengan keadaan orang ini, meskipun dia tidak mampu bersedekah pada orang lain, tapi dia rajin sholat malam, maka jawaban Rasul adalah amal paling afdal qiyamul lail. Orang ini pun pulang dengan senang hati dan lebih bersemangat untuk melaksanakan sholat malam. Perbedaan jawaban-jawaban Rasul di sini untuk memberikan motivasi lebih dalam beribadah sesuai dengan status sosial orang yang datang. Selanjutnya, bagi kita ketika akan mengajak orang lain atau dakwah kepada orang lain, maka kita juga harus melihat karakter seseorang. Selain keilmuan, karakter, status sosial. Ada orang yang karakternya kasar, tapi dia pintar. Ada orang yang karakternya lemah lembut, tapi dia awam, seperti si nenek tadi. Nah, mari kita lihat contoh ketika Rasul berhadapan dengan orang yang karakternya keras, tapi dia pintar dari sisi keilmuan. Ketika Rasul berdakwah kepada
Wahsy bin Harb. Para santri wa santriat, Wahsy bin Harb ini dalam sejarah adalah orang yang membunuh Sayyiduna Hamzah ketika di perang Uhud. Ketika masih kafir, Wahsy bin Harb ini adalah orang Afrika berkulit hitam legam yang disewa oleh Hindun istri Abu Sufyan untuk membunuh paman Rasul yaitu Sayyiduna Hamzah. Dia orangnya yang keras, punya kemampuan berkelahi, dan spesialisasinya adalah mampu menombak orang dari jarak jauh. Di perang Uhud itulah Sayyiduna Hamzah terbunuh oleh Wahsy bin Harb. Di akhir-akhir masa Rasulullah SAW di Madinah, kemudian Rasul mengajak Wahsy bin Harb untuk masuk Islam. Ada dialog yang menarik antara Wahsy bin Harb, orangnya yang keras tadi, yang di perang Uhud membunuh Sayyiduna Hamzah, ketika diajak masuk Islam oleh Rasulullah SAW. Wahsy bin Harb berkata kepada Rasulullah SAW, "Kaifa tad'uni wa anta taj'amu anna man qatala au asroka au zana yalqa athama." Bagaimana engkau mengajak aku Muhammad, sedangkan engkau menganggap bahwa orang yang telah membunuh seperti aku, orang yang musyrik menyekutukan Tuhanmu seperti aku, atau berzina itu mendapat dosa. Yudha'af lahul adab yaumal qiyamah wa yukhallad fiha muhana. Orang seperti aku ini dilipatkan dosanya dan nanti masuk ke dalam neraka secara hina. Kalau begitu aku tidak mau masuk Islam Muhammad. Kalau engkau mengatakan bahwa orang yang telah membunuh, musyrik, berzina seperti aku, dilipatkan siksanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Aku orang yang melakukan itu. Aku tidak mau masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, "Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Memang benar, orang yang telah membunuh, menyekutukan Allah, berzina, dilipatkan dosanya, kecuali mereka yang mau bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan mengganti kejelekannya dengan kebaikan. Apa jawaban Wahsy bin Harb? Muhammad, kalau harus beriman, bertobat, beramal soleh, fala'alli la aqdiru ala hada. Kayaknya aku nggak sanggup. Artinya apa? Aku belum mau masuk Islam dulu karena aku takut tidak sanggup beriman, bertobat, beramal soleh setelah aku berdosa banyak. Kemudian Rasul mengutarakan ayat lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kecuali dosa musyrik. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik dan mengampuni dosa-dosa lain liman yasa, bagi yang Allah kehendaki. Apa jawaban Wahsy? Dalam ayat tersebut Muhammad ada kata lima yasa, bagi mereka yang Allah kehendaki. Ada memang ampunan Allah, tapi bagi mereka yang menghendaki. Aku takut, siapa tahu ketika aku masuk Islam, aku termasuk orang-orang yang tidak dikehendaki diampuni oleh Allah. Itu terlalu berat bagiku. Ini pun masih berat. Dalam hadis tersebut kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yang lain. Kalau memang kamu belum bisa masuk Islam hanya karena takut Allah tidak berkehendak memaafkan kamu, maka ada ayat lain yang Allah turunkan dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba dzami'a. Wahai orang-orang yang sudah terlampau banyak berbuat dosa kepada Allah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah,
Allah akan mengampuni semua dosa. Mendengar semua dosa tanpa syarat, tanpa kecuali, baru Wahsy bin Harb masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islamnya Wahsy bin Harb perlu proses dialog panjang, perlu perdebatan tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Dia orangnya keras dan berilmu. Maka kita pun ketika akan mengajak orang lain, tadi yang pertama kita lihat kebutuhan orang tersebut, kedua keilmuan tersebut, orang tersebut, ketiga status sosial, keempat karakter dia, agar dakwah kita berhasil. Rasulullah berhasil mengajak Wahsy bin Harb dengan kesabaran, dengan cara berdebat yang baik, dengan keilmuannya yang ada pada Wahsy bin Harb. Akhirnya dia melunak dan mau masuk Islam setelah beberapa ayat diutarakan. Santri wa santriyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba bisa simpulkan bahwa berdakwah adalah membujuk orang lain. Karena membujuk atau mengajak maka diperlukan sikap lemah lembut, tidak keras kepala, tidak acuh tak acuh, tidak gampang menyalahkan. Ketika berdakwah ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, kebutuhan orang yang kita ajak. Dari kebutuhan keilmuan atau kebutuhan nasihat, maka ada istilah taklim atau tausiah. Yang kedua, tingkat keilmuan orang yang kita ajak. Apakah dia orang yang alim atau orang yang awam. Yang ketiga, status sosial. Bukan untuk membedakan derajat satu dan yang lainnya, tapi untuk memudahkan kita dalam mengajak mereka. Yang keempat, kita pertimbangkan karakter orang yang kita ajak tadi. Apakah orangnya keras kepala atau orangnya lembut. Orang keras kepala yang dibantu dengan juga pandai, maka harus bagaimana cara menghadapinya. Sama seperti tadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada Wahsy bin Harb. Mudah-mudahan siapapun kita yang berminat untuk mengajak orang lain, berdakwah pada orang lain, diberikan kemampuan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan keilmuan agar dakwah kita berhasil dan produktif sehingga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.